Mungkin saya minta tanggapannya karena Pak Beni lama sekali di BNN sudah berkutat mengenai hal ini. Kalau logika dari kuasa hukum tidak ada di Republik kita untuk kasus narkoba hanya 5 kilogram dihukum seumur hidup atau dituntut pidana mati. Karena Freddy Budiman Pak, Bapak sudah tahu 1,4 juta ekstasi dan kasus yang lainnya juga ratusan kilogram. Apakah Pak jangan-jangan lagi-lagi tekanan publik ini melatar belakangi kasus ini, apalagi kasus Sambo belum lama terjadi, Pak Beni? Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pelakunya ini bintang 2, seorang Kapolda yang menyalahgunakan kewenangannya, memerintah anak buahnya. Kebayang nggak kalau ini nanti dia pindah jadi Kapolda Jatim melakukan hal yang sama? Dampaknya lebih serius. Jadi saya yakin dalam hal ini ketika jaksa menyusun dakwaan sudah mempertimbangkan faktor-faktor itu. Kemudian ketika hakim memutuskan seumur hidup, tentunya juga mempertimbangkan faktor itu. Tidak dari sisi beratnya barang bukti saja, tetapi pengaruh jabatan yang bersangkutan, pangkatnya, ini sangat luar biasa. Kebayang nggak kalau dia ketika nanti menjabat di Kapolda Jawa Timur kemudian masih bermain ini, bahkan nanti lebih besar lagi, maka yang menjadi korban adalah anak cucu kita. Ya, baik. Pak Abdul Fikar, oke, kita tadi sudah bahas kira-kira kans untuk banding seberapa besar ya, karena dia masih menjabat bisa jadi ini menjadi tetap memberatkan. Lantas kenapa ya jaksa penuntut umum masih pikir-pikir untuk banding meskipun tuntutannya ini lebih berat daripada vonis hari ini? Ya, mestinya sih protapnya dari instansi itu sebenarnya kalau di bawah separuh dari tuntutan itu harus banding gitu, atau 3/4 dari tuntutan itu bisa terima, bisa juga banding gitu. Tapi ini kan seumur hidup, ukurannya adalah ini sudah maksimal sebenarnya. Seumur hidup itu sama dengan mati sebenarnya, karena seumur hidup sampai mati sebenarnya kan begitu. Meskipun ada kesempatan berubah gitu di tengah jalan ya, ada remisi, ada segala macam gitu kalau terhadap seumur hidup. Nah, tetapi saya kira ini sudah satu peringatan juga, meskipun umpamanya kalau dibandingkan dengan barang buktinya sepertinya tidak seimbang gitu ya. Betul. Kok barang bukti segitu hukumannya seumur hidup. Tetapi kan narkotika itu menurut saya bukan terletak pada jumlahnya. Mungkin kalau orang swasta yang kena ya, mungkin itu ada pertimbangan berapa. Tetapi ketika itu dilakukan oleh alat negara, maka pertimbangan itu menjadi hapus sebenarnya. Iya, terakhir saya ke Pak Beni, Teddy Minahasa sampai akhir menolak keterlibatannya atas peredaran narkoba, bahkan juga menyembunyikan barang bukti, bahkan melawan secara hukum mau banding. Teddy Minahasa masih berstatus anggota Polri. Ini bagaimana Pak? Apakah ada upaya PTDH seperti apa dari Kompolnas sarannya? Betul, dari Kompolnas kami mendorong untuk Pak Kapolri dalam hal ini berikut jajarannya untuk segera menggelar sidang kode etik, untuk segera diputuskan statusnya dia, dan kalau melihat vonis meskipun di tingkat PN saja sudah seumur hidup, maka sudah layak untuk di PTDH. Nah ini supaya nanti sesegera mungkin bisa dilaksanakan sehingga publik juga nanti bisa mengikuti akhir dari perjalanan kasus ini. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, terima kasih Pak Abdul Fikar. Kita tunggu nanti akan seperti apa kasus ini, apakah memang ada upaya banding yang dilakukan oleh kuasa hukum Teddy Minahasa. Terima kasih Bapak-Bapak, sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya ada dialog saya, ini masih soal polemik kenapa Partai Nasdem, khususnya Ketua Umum tidak diundang ke Istana bertemu dengan sejumlah Ketua Umum bersama dengan Presiden. Ini yang kemudian membuat saling debat antara elit dan juga tenaga ahli KSP pemirsa. Sesaat lagi.